Jadi kakak mengingatkan, di sini ada materi tentang pengertian ekonomi, kemudian ada prinsip, ada tindakan, ada motif, gitu ya. Kemudian di sini juga ada berkaitan dengan kelangkaan, berkaitan dengan biaya peluang, gitu. Bentar ya, ada yang mau masuk. Mana yang mau masuk ya? Oke, semuanya 12 peserta. Udah disiapin semuanya alat tulisnya? Udah belum? Sudah. Udah kelihatan di layar? Yang soal nomor 1? Sudah. Udah, coba nomor 1, Hegel. Dibaca sama dijawab, Hegel. Kalau nggak langsung dibahas aja ya. Maaf, langsung dibahas aja. Soalnya lumayan banyak, 30. Nomor 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 ya diperkirakan oleh ADB, yaitu Asian Development Bank, sebesar 5,7%. Dan angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 5,2%. Pernyataan ini merupakan jadi di dalam pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 ya. Ada namanya ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, sebentar ya, ini ada yang masuk lagi. Kukri. Kukri memang paling kece. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi tiba-tiba nggak tahu jaringannya tiba-tiba keluar sendiri ya. Sebentar ya, sedang loading. Sebentar ya, kakak lagi share screen. Oke, udah kelihatan di layar? Udah kelihatan belum? Masih loading kan saya? Oh, masih loading. Oke, tunggu bentar ya. Kalau udah bilang ya. Sudah nggak? Udah. Oke ya, tadi udah dibaca ya soalnya ya. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, dan ada ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan suatu wilayah.
Nah, menggambarkan keadaan suatu wilayah ini bisa dengan data, bisa dengan angka, ataupun bisa dengan presentase. Seperti yang nomor 1. Kemudian ada ilmu ekonomi teori, ada teori mikro sama makro. Jadi kalau mikro itu mempelajari ekonomi secara lingkupnya kecil, ya, atau secara individu, ya. Tapi kalau misal makro itu mempelajari ilmu ekonomi secara lingkupnya lingkup besar, gitu, atau keseluruhan atau agregat, gitu. Contohnya adalah misal tentang negara, gitu. Misal kayak pengangguran, kemudian pendapatan nasional, pertumbuhan, gitu. Kalau mikro mempelajari ilmu ekonomi secara lingkup kecil atau perusahaan atau individu. Contohnya apa? Contohnya itu misal konsumsi, produksi, distribusi, kemudian biaya produksi, kayak gitu. Kalau terapan ini adalah gabungan dari ekonomi deskriptif dan teori yang kemudian diterapkan ke dalam suatu sistem ekonomi ataupun dalam suatu kebijakan. Paham sampai sini pembagian ilmu ekonomi? Contohnya dari terapan apa, Kak? Contoh kayak terapan misal ya, misal harga di pasar itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nanti pemerintah itu membuat kebijakan, misal kebijakan harga maksimum sama kebijakan harga minimum. Kayak gitu. Kan itu awalnya dari teori ya. Gitu. Paham? Paham nggak? Selanjutnya ke metode ilmu ekonomi. Jadi kalau metode ilmu ekonomi itu ada dua pernyataan positif sama pernyataan normatif. Pernyataan positif berdasarkan fakta. Contohnya misal gini, harga BBM meningkat, maka otomatis permintaan akan BBM itu turun. Ini adalah pernyataan positif. Kalau pernyataan normatif, dia itu berdasarkan opini atau berdasarkan saran. Makanya kalau normatif itu ada kata-kata semestinya, seharusnya, sebaiknya. Contohnya, seharusnya BBM tidak dinaikkan karena akan memberatkan bagi para penduduk, misal gitu. Paham? Paham nggak? Jadi nomor 1 jawabannya apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan 5,7. Jawabannya yang mana? Ekonomi positif, normatif, politik, terapan, atau deskriptif? Deskriptif. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Paham nomor 1? Ada yang masih bingung? Alfat, paham nomor 1? Aman, Kak. Oke, lanjut nomor 2. Coba ya, nomor 2. Kaisan. 3 data statistik yang merupakan variabel utama dari ekonomi makro. Makro tadi ya, mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau secara agregat. Kira-kira yang mana? Kaisan. Kaisannya lagi izin ke WC, Kak. Ya udah, Hegel aja, Hegel. Yang mana Hegel? Yang A ya nggak? GDP, inflasi, sama tingkat pengangguran. Ya nggak? Ya nggak? Ya. Bisa. Jawabannya mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana, Hegel? Hegel. Yang A, yang A. Yang A. Yang B salahnya di mana? Mana yang mikro? Investasi. Yang B Investasi investasi. ini mikro ya. Oke. Lanjut yang C. Mana yang mikro? Yang C. Yang mikro impor terkait perusahaan. Impor, iya. Dia mikro. Lanjut yang D. Yang D konsumsi karena itu hanya konsumen. Iya, konsumsi. Lanjut yang E yang mana? Yang E konsumsi dan investasi. Semuanya. Semuanya ya, semuanya ini adalah mikro. Paham nomor 2? Aku lagi kopi dan ini aku. Headset mana? Paham nggak? Siapa tuh yang berantem? Paham?
Paham semuanya atau ada yang masih bingung? Fali paham Fali? Nomor 2. Fali Hibatullah paham? Paham nggak? Halo? Rifki paham nggak? Rifki Muhammad? Halo? Rifki? Saya baru join, Kak. Saya baru join. Oh, baru join. Paham nggak kalau ini? Jadi kalau makro itu mempelajari ilmu ekonomi itu secara keseluruhan atau secara luas. Contohnya itu lingkupnya negara. Kalau mikro mempelajari ilmu ekonomi secara individu. Contohnya konsumsi, produksi, distribusi. Di sini ada investasi, impor, ekspor. Itu masuknya ke individu. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke ya. Jadi kalau misal yang agregat itu contohnya kayak masalah-masalah di negara. Pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, gitu ya. Oke. Lanjut ya, nomor 3. Istilah asumsi ceteris paribus. Oke, jadi di dalam ekonomi itu ada 2 asumsi ekonomi. Asumsi itu apa? Artinya diibaratkan, gitu ya. Jadi suatu hukum atau suatu ilmu itu ada asumsinya gitu. Yang pertama ada homo economicus. Jadi artinya pelaku ekonomi itu akan bertindak secara rasional gitu. Maksudnya secara rasional seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Misal di sini ada Alvis ya. Alvis itu misal ke supermarket ya. Ada barang yang harganya sama ya. Jadi ada yang barang kualitasnya sama tapi harganya berbeda. Kira-kira mau beli yang mahal atau yang murah? Alvis. Mau beli yang mahal atau yang murah, Alvis? Yang murah. Yang murah. Nah, maksudnya di sini asumsi dasar ekonomi homo economicus itu adalah seperti itu. Jadi akan bertindak secara rasional. Jadi kalau misal kualitasnya sama, otomatis akan membeli harga yang lebih murah gitu. Selanjutnya yang kedua ada namanya ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Maksudnya seperti apa? Contoh, misal harga tiket kereta meningkat, nah otomatis misal contoh harga tiket kereta menurun, ya, maka otomatis permintaan akan tiket kereta itu meningkat atau menurun? Kalau di hukum ekonomi, kalau di hukum permintaan. Coba, Alfat. Ya, Kak. Gimana Alfat? Tadi apa, Kak, pertanyaannya? Jadi saat harga tiket kereta itu menurun, kira-kira permintaan akan tiket kereta itu meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat, ya. Iya. Nah, asumsinya di sini adalah apabila tiket bus itu tetap. Kalau misal tiket bus tetap, maka tidak bisa disimpulkan kalau permintaannya meningkat. Jadi makanya faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan, jadi faktor selain harga itu kan banyak ya. Ada pendapatan, ya, ada selera, ya, ada harga barang lain, ya. Tapi di sini itu yang dianggap itu hanya harga. Kenapa yang dianggap itu hanya harga? Karena asumsinya faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap. Paham? Maksud dari ceteris paribus? Paham nggak? Belum, Kak. Coba. Masih bingung? Mungkin bisa diulangi dikit lagi. Oke, nih kakak mau nanya. Hegel, ini Hegel ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada apa aja, Hegel? Ada apa aja, Hegel? Salah satunya ada pendapatan, ada selera, ada harga barang lain, dan ada harga barang itu sendiri. Ya kan? Nah, tapi kenapa di hukum permintaan, ya, yang dianggap itu hanya harga, Q dan P. Seperti ini ya.
saat harganya meningkat, kuantitasnya menurun. Dan sebaliknya, saat harganya menurun, kuantitasnya meningkat. Ya enggak? Nah, kenapa di sini faktor harga, hanya harga yang dianggap? Karena faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Apabila faktor lain tidak dianggap tetap, misal nih, harganya meningkat, tapi pendapatan Hegelnya juga meningkat. Nah, jadi Hegel udah nggak mikirin nih, harganya berapa aja nggak masalah, karena pendapatannya Hegel itu jauh meningkat, kayak gitu. Kalau misal tidak dianggap tetap, maka otomatis tidak akan menjadi hukum. Paham, Hegel? Dan yang lainnya? Paham nggak? Contoh lainnya nih, misal ya, harganya meningkat nih, ya. Tapi kamu sukanya barang tersebut. Misal nih, ada air minum, ya. Aqua sama misal Fit, ya kan? Kalau secara rasional kan kualitasnya sama, ya. Tapi harganya berbeda, kan berarti harusnya cari yang lebih murah. Nah, tapi kalau misal dia tidak hanya melihat faktor harga, tapi melihat faktor selera, karena sukanya Aqua, maka otomatis tidak jadi ya, permintaan akan Fit itu meningkat, gitu, walaupun harganya turun. Paham? Jadi faktor-faktor lain selain harga di sini dianggapnya tetap. Kayak pendapatannya tetap, seleranya tetap, harga barang lainnya tetap. Makanya jadilah hukum ekonomi. Paham? Insya Allah. Oke, insya Allah. Lanjut ya. Selanjutnya nomor 4. Ya. Di sini ada 2 konsep, ya. Yaitu konsep biaya peluang sama trade off, ya. Jadi, biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan, ya, karena memilih alternatif lain, ya. Contoh biaya peluang seperti apa? Masih ingat nggak? Biaya peluang. Misal contohnya di sini siapa ya? Misalkan adalah Falih ya. Falih misal setelah SMA sekarang itu dia mau, ya, dia mau Falih. Jadi ada 3 pilihan. Misal kerja di A, ya, kerja di A dapat gaji 5 juta, kerja di B, ya, dapat gaji 10 juta, kemudian kuliah. Kalau kuliah justru dia bayar. Bayar berapa? Bayar 10 juta misal. Nah, kira-kira Falih milihnya yang mana, Falih? Kerja di A, kerja di B, atau kuliah, Falih? Halo, Falih? Falih, kedengeran suara kakak? Kedengeran nggak? Kalau nggak Fauzan deh, Fauzan. Fauzan, kedengeran suara kakak, Fauzan? Halo, Fauzan? Ya udah ya, ini misalkan ya. Kemudian misalkan Fali itu memilih kuliah. Jadi otomatis biaya peluangnya yang mana? Biaya peluang ini bisa disebut adalah pilihan kedua, pilihan terbaik kedua. Pilihan terbaik kedua. Jadi biaya peluangnya kira-kira yang mana biaya peluangnya? Pilihan terbaik kedua karena memilih kuliah. Yang mana, Mario? Kerja B, Kak. Kerja yang di B. Nah, ini biaya peluang ya. Jadi kalau biaya peluang itu, dia itu lebih ke masalah biaya. Biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, sedangkan trade off itu lebih ke kesempatan yang hilang. Ya. Kesempatan yang hilang atau yang dikorbankan untuk memilih kesempatan lain. Gitu. Artinya misal ya, misal gini, di suatu negara itu ada produksi manufaktur ya, dan ada produksi pertanian atau pertanian misal. Ya, misal dia bentuknya kayak gini. Ini 50, ini misal 100. Ya. Misal.
Kalau trade off, nah ini kan titik-titik di kurva yang ini kan sama ya, kepuasannya atau produksi maksimalnya ini sama. Ini kan kurva PCC ya. Propensity production curve ya. Bentar ya, ini kita cari warna yang berbeda. Nah, misal ini ya, ini sama ini. Nah, jadi saat ingin, misalkan pertanian 100, maka manufakturnya 0. Nah, saat ingin menambah manufaktur, ya, maka dia harus mengorbankan pertanian. Misal ini menjadi 80, ini menjadi 20, gitu. Jadi kombinasi seperti itu. Jadi apabila ingin menambah manufaktur lagi, maka otomatis harus merelakan pertanian. Ini menjadi 60, ini menjadi misal 30. Paham? Ini maksudnya adalah trade off. Paham nggak? Jadi kesempatan yang hilang. Ibaratnya kalau di trade off itu biasanya ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Ya, tidak ada makan siang yang gratis. Itu adalah trade off karena pasti ada yang dikorbankan. Walaupun itu masalah waktu. Paham? Kalau gitu jawabannya yang mana nih, nomor 4? Coba Mario. Mario jawabannya yang mana? Nomor 4. Dalam ekonomi, apabila kita ingin mencapai suatu tujuan, harus mengorbankan tujuan lain karena adanya keterbatasan atau tujuan yang saling bertentangan. D, Kak. Yang D, trade off. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Bener ya. Kalau scarcity, dia maksudnya kekelangkaan. Jadi saat sumber daya alam, jadi saat kebutuhan, ya, itu lebih besar ya daripada sumber dayanya, sumber daya ekonomi untuk memuaskan. Paham? Paham nomor 4? Atau ada yang masih bingung? Paham nggak? Kakak kecepatan nggak ngajarinnya? Paham kok, Kak? Paham. Paham. Lanjut ya. Ke nomor 5. Ini berkaitan dengan kelangkaan ya. Oke. Berkaitan dengan kelangkaan. Tadi kelangkaan itu saat apa? Saat want ya, atau keinginan atau kebutuhan itu lebih besar ya. Kebutuhan lebih besar daripada sumber dayanya. Gitu. Artinya kebutuhan itu lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan. Gitu ya, daripada alat pemuas kebutuhan, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini bisa menyebabkan dua hal. Ada apa sama apa? Jadi kelangkaan sesuatu yang langka yang tadinya barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang cara mendapatkannya itu tidak perlu pengorbanan. Itu adalah barang bebas. Ya. Contohnya misal kayak air. Nah, tapi saat langka, maka akan menjadi barang ekonomi. Atau cara mendapatkannya itu menjadi butuh pengorbanan. Misal, air di sungai itu namanya barang bebas. Tapi saat air menjadi dikemas gitu ya, atau air tawar di daerah pesisir pantai kan menjadi langka ya, maka otomatis akan menjadi barang ekonomi atau harganya bisa meningkat gitu. Atau akibat yang kedua adalah problem of choice, artinya harus memilih ya, harus memilih antara harus membuat skala prioritas, yaitu mengelis kebutuhan itu sesuai dengan kepentingannya, atau terjadilah biaya peluang, harus mengorbankan gitu ya, karena memilih alternatif lain. Coba di sini, Hukrin, bacanya gimana sih? Kakak bingung. Hukrin, apa sih? Coba bacanya apa? Kukrin. Coba nomor 5, jawabannya yang mana nomor 5? Gambaran ekonomi yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh apa? Kukrin.
Oleh apa? Kukrin? Oh, Kukrin baru masuk lagi ya? Sinyalnya Sebentar. lagi lost connection, Kak. Lagi apa? Sinyalnya lagi jelek di Kukri. Oke. Iya, dari tadi pada masuk keluar. Coba nomor 5 jawabannya apa? Kukrin. Siapa nih? Oke. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh Oleh apa? Dari apa yang kakak jelaskan? B. D. Salah. D. Yakin? Bener yang C G ya? apa D? B. Yang C. Harga Yang C, barang Ding. semakin meningkat. Kan ini ya, barang bebas atau tadinya barang ekonomi, kemudian apabila langka Bahasa maka Hegel. meningkat. C. Iya, yang C ya. Bener. Paham? Oke. Paham. Paham Misalnya. nomor 5? Belum. Paham nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Bu. Tadi sinyalnya Tadi putus-putus jelek ya? soalnya. Jadi gini, ya, kelangkaan itu adalah saat apa? Saat kebutuhan atau keinginan itu lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan atau sumber daya untuk pemenuhannya. Ini adalah akan terjadi scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan itu nanti akibatnya ada dua. Akibatnya apa? Akibatnya itu yang tadinya barang bebas, artinya yang gratis, itu menjadi barang ekonomi atau harus bayar. Atau yang sudah menjadi barang ekonomi, ya, dia harganya akan bisa meningkat. Contoh nih, misal ya, air saat musim penghujan, kan dia bisa dikatakan barang bebas ya. Tapi air saat musim kemarau, maka otomatis harganya akan meningkat, atau yang tadinya gratis jadinya bayar gitu. Paham? Paham, Kak? Paham. Oke, atau akibat yang kedua adalah problem of choice. Problem of choice itu maksudnya apa? Jadi, kita harus memilih. Nah, pilihan ini akan menyebabkan kita harus membuat namanya skala prioritas. Skala prioritas ini adalah, ya, jadi mengelis atau menulis kebutuhan itu sesuai dengan kepentingannya atau sesuai dengan prioritasnya. Atau nanti kita harus menentukan biaya peluang. Artinya harus mengorbankan sesuatu yang lain. Gitu. Paham? Paham semuanya? Atau ada yang masih bingung? Biaya implisit gimana, Kak? Gimana? Apa tadi? Apa? Tadi Kakak udah biaya implisit atau apa? Oh, biaya implisit. Kalau Ya. biaya implisit itu adalah biaya yang benar-benar ini ya, nomor 6 berarti ya. Biaya peluang itu termasuk biaya implisit, benar. Termasuk biaya implisit. Oke, kita jelaskan ya sambil yang nomor 6. Jadi, biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan tetapi diperhitungkan. Ya, tetapi diperhitungkan. Contohnya apa? Salah satunya adalah contohnya biaya peluang dan biaya penyusutan. Paham? Paham nggak? Jadi jawabannya nomor 6 yang mana? Alfat. Yang mana Alfat nomor 6? Bentar, Kak. Saya baca dulu, Kak. Sok. Udah ketemu? Yang A tuh, Kak. Yang A, Masya Allah, tabarakallah. Bener ya? Jadi ada namanya biaya implisit dan ada namanya biaya eksplisit. Ya. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit itu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Contohnya apa? Contohnya misal adalah yang ini, ongkos sewa, pembayaran bahan mentah, ongkos angkut. Ini masuknya semuanya adalah biaya eksplisit. Paham semuanya?
Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Paham? Paham? Nomor 6, lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Biaya eksplisit. Oke, lanjut nomor 7. Nah, ini suruh menghitung ya. Menghitung biaya. Udah kelihatan belum? Di kakak soalnya agak loading. Belum, Kak. Udah kelihatan nomor 7? Sudah. Udah kelihatan Udah, belum? Kak. Oke. Udah, Kak. Ini kita akan menghitung laba akuntansi sama laba ekonomi ya. Jadi, kalau laba akuntansi itu dia tidak memperhitungkan biaya implisit. Ya. Tapi kalau misal laba ekonomi, dia itu memperhitungkan biaya implisit. Makanya laba, nah ini ya, nah ini, pendapatan kurangi beban. Nah, kalau laba ekonomi, pendapatan kurangi beban, kurangi biaya implisit. Jadi beban ini kan berarti dia yang benar-benar dikeluarkan atau biaya eksplisit. Gitu. Makanya biasanya laba akuntansi itu lebih besar daripada laba ekonomi. Nah, coba kalau ini kita hitung ya. Langsung bahas aja ya. Pak Budi mempunyai uang tabungan sebesar 100 juta yang didepositokan dengan bunga 6% per tahun. Ia berniat menggunakan uang ini untuk usaha dengan membeli sebuah angkot dengan harga 150 juta. Angkot tersebut ya akan dibayar dengan uang tabungan dan pinjaman bank sebesar 50 juta. Sinyal di sekolah agak susah ya? Gitu, Bu. Kurang bagus. Dari tadi keluar masuk. Oke ya. Nah, ini akan membeli angkot ya. Harga 150, tapi kan nggak cukup. Jadi harus pinjam dulu ke bank. Dengan bunga 18% per tahun. Biaya-biaya perkiraan sebagai berikut. Biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya penerimaan setoran. Oke ya, berarti kita hitung pendapatannya dulu ya. Karena laba akuntansi itu adalah penerimaan ya dikurangi beban-beban yang ada. Nah, ini udah kakak tulisin ya supaya biar lebih cepat. 165 kali 30 itu hasilnya adalah 4.950.000. Itu berarti per bulan ya. Sementara bebannya itu kan ada dua ya. Ada beban yang ini 115 biaya operasional kali 30 hasilnya 3.450.000 dan ini biaya perawatan 275. Apabila ditambahkan maka otomatis dia menjadi 3.725. Ini berarti mengurangi ya. Berarti laba akuntansinya setiap bulannya itu adalah 1.225. Itu setiap bulannya. Nah, karena ini kan berkaitan biaya yang dikorbankan ya. Biaya yang dikorbankan itu adalah biaya peluangnya ini. Karena kan tidak jadi menabung ya. Karena dipakai untuk membeli angkot. Jadi, ini dikalikan menjadi 14.700 ya. Tapi ingat, harus membayar ya. Yang 8% per tahun. Nah, 8%-nya adalah 9 juta. Jadi, di sini 5.700.000 itu lebih kurang dari 6 juta. 6 juta ini adalah biaya peluangnya. Artinya tadi deposito ya, berarti 6 juta dikali 100 juta, hasilnya 6 juta. 6% kali 100 juta, hasilnya 6 juta. Jadi di sini jawabannya adalah laba akuntansinya kurang dari biaya peluang. Paham nggak nomor 7 alurnya? Paham nggak? Ini 18% ya.
18% dari 50 juta. Paham? Kak, maksudnya Paham, Kak? biaya akuntansi kurang dari biaya peluang berarti gimana tuh, Kak? Gimana? Ulang? Ya, yang di akhir tadi, Kak, yang di akhir. Yang 6% itu. Yang 6 jutanya, Kak. 6 jutanya. Jadi 6% dikali 100 juta. Oh, Kan oke, 6 Kak. juta. Iya, itu biaya peluangnya. Oh. Nah, ini keuntungan akuntansinya, tapi ini belum dikurangi sama yang deposit 18%. 18% dikali 50 itu hasilnya adalah 9 juta. Gitu. Makanya 14 juta dikurangi 9 juta. 9 juta dulu. Jadi 5.700.000. Ini adalah laba akuntansi, sementara ini adalah yang dikorbankan. Kan karena beli angkot jadi tidak jadi didepositkan kan? Paham nomor 7? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung alurnya? Paham? Kalau paham kakak lanjut ya. Paham? Paham nggak? Insya Allah, Kak, insya Allah. Insya Allah, oke ya. Lanjut ya, nomor 9. Nah, di antara barang-barang berikut ini yang merupakan barang bebas. Artinya barang bebas itu dia itu tidak butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Artinya kalau tidak itu barang tersebut tidak langka. Karena kan kalau langka menjadi barang ekonomi. Kira-kira yang mana ini? Coba ya kakak. D. Bisma. Ini siapa yang jawab? Bener ya yang D ya? Paham nomor 8? Artinya udara segar yang ada di kawasan industri. Ini kan langka ya. Kalau misal langka berarti menjadi barang ekonomi. Gitu. Air di kawasan gersang. Air minum segar di kawasan pesisir. Ini juga langka. Jadi ini maksudnya kalau langka berarti menjadi barang ekonomi. Yang E juga ya. Lahan hijau di pemukiman padat penduduk. Paham? Nomor 8. Paham nggak? Atau Fauzan paham? Fauzan? Yang lain kok nggak ada suaranya ya? Fauzan? Insya Allah paham. Oh, insya Allah paham. Oke, lanjut nomor 9. Berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara. Jadi masalah pokok ekonomi itu ada 2. Ada masalah pokok ekonomi klasik dan ada masalah pokok ekonomi modern. Ekonomi klasik ada produksi, konsumsi, sama distribusi. Jadi menghasilkan barang atau jasa, menghabiskan barang atau jasa, atau penyaluran. Itu adalah klasik. Nah, kalau modern, dia itu ada barang apa yang akan diproduksi, bagaimana teknik memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Nah, coba nomor 9. Bisma, jawabannya yang mana Bisma? Yang bukan? Yang mana? Bagaimana cara memproduksi barang? Bener nggak? Masuk nggak ke how? Masuk nggak? Yang E itu ke how? Masuk. Masuk ya, bukan yang E. Yang mana? Yang mana, Bisma? Bentar. Yang mana? Yang mana, Bisma? Yang? Bagaimana memproduksi barang dengan biaya murah? Untuk siapa barang diproduksi? Barang apa yang akan diproduksi? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Dan bagaimana cara memproduksi? Kira-kira yang tidak termasuk what, how, sama for whom yang mana?
Yang mana Ashka? Ashka, kedengeran nggak suara kakak? Yang E belum tepat ya. Bagaimana cara memproduksi barang itu dia how. Dia masuk ke how. Yang di sini yang ditanyakan yang bukan. Yang mana? Bisma. Nggak tahu, Bu. Coba, ada yang tahu jawabannya yang mana nomor 9? Bukan Kak. Yang A, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena ada dengan biaya murah. Sementara yang di sini kan berkaitan dengan barang apa yang diproduksi, bagaimana teknik memproduksinya. Maksud di sini itu teknik memproduksinya. Ya, teknik memproduksi. Kalau for whom ini maksudnya ke segmen pasarnya atau untuk siapa. Paham nomor 9? Paham nggak? Nah, kalau paham coba nomor 10. Tadi kan Bisma belum tepat. Coba nomor 10 Bisma, apa jawabannya? Melakukan analisis siapakah konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Jawabannya apa? Bisma? Nomor 10? Halo Bisma? Yang mana Bisma? Kalau nggak Dava deh, Dava. Bisma ngelek, Bu. Bisma ngelek. Oh, nge-lag. Coba ini siapa? Coba dijawab. Nomor 10. Rizky tuh, Bu, Rizky. Rizky, coba nomor 10 yang mana Rizky? Melakukan Rizky dari analisis. Papua. D. Yang D, Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jadi, untuk siapa? Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Paham? Paham ya, insya Allah ya? Paham? Paham nggak? Nah, masalah dasar ekonomi ini, masalah pokok ekonomi ini, jadi beda ya antara masalah dasar sama masalah pokok. Kalau misal masalah dasar itu adalah kelangkaan, ya. Jadi kalau masalah dasar ekonomi itu adalah kelangkaan. Tapi kalau misal masalah pokok ini ya, klasik sama modern ini. Nah, masalah pokok ekonomi ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan sistem ekonomi. Nah, jadi ini bisa diselesaikan dengan namanya sistem ekonomi. Bisa diselesaikan dengan sistem ekonomi. Paham? Paham nggak? Jadi masalah produksi, konsumsi, distribusi, sama masalah what, how, sama for whom itu bisa diselesaikan dengan sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi adalah cara suatu negara untuk memecahkan masalah pokok ekonominya. Nah, ini bisa menjawab nomor 11. Coba nomor 11. Revaldi Suma, coba. Revaldi Suma yang mana jawabannya? Revaldi. Revaldi, terdengar suara kakak, Revaldi? Tes. Jawabannya yang mana, Revaldi? Jawabannya yang mana, Revaldi? C. Yang C, Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Di sini jawabannya adalah sistem ekonomi. Nah, ini ada namanya prinsip ekonomi sama motif ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu ada dua, ya. Ada maksimisasi sama ada minimisasi. Nah, di sini berkaitan dengan pengorbanan dan berkaitan dengan hasil, ya.
Dimaksimisasi, pengorbanannya tertentu, hasilnya maksimal. Kalau diminimisasi, pengorbanannya minimal, hasilnya tertentu. Jadi ingat ya, ada tertentunya. Paham? Di prinsip. Nah, kalau misal di motif, motif itu adalah sesuatu yang melatar belakangi seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi itu dibagi menjadi 5. Ada untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan keuntungan, penghargaan, kekuasaan, dan sosial. Paham? Nomor 11 paham? Insya Allah Bu paham. Masya Allah, tabarakallah. Oke ya. Nah, nanti juga ada tindakan ekonomi ya. Kalau tindakan ekonomi itu adalah usaha ya. Jadi kalau tindakan ekonomi itu adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan atau memenuhi kebutuhan. Meningkatkan kesejahteraan atau untuk memenuhi kesejahteraan atau untuk memenuhi kebutuhan gitu. Jadi tujuannya itu usaha untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Lanjut ya, nomor 12. Semua kegiatan ekonomi apa yang harus diproduksi? Bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi yang ditentukan oleh pemerintah disebut dengan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu secara umum dibagi menjadi ada ini ya. Ada tradisional. Ada 4 ya, ada tradisional secara umumnya, tradisional. Ada liberal ya. Liberal. Ada komando sama ada campuran. Jadi komando atau biasanya disebut dengan terpusat ya. Sama campuran. Nah, ada juga syariah sama Pancasila. Kalau syariah berarti berdasarkan syariat Islam, kalau misal Pancasila itu berarti yang dipakai oleh Indonesia, karena yang mempunyai Pancasila itu hanya Indonesia. Nah, kalau misal tradisional itu berdasarkan adat istiadat, berdasarkan tradisi atau berdasarkan kebiasaan. Itu tradisional. Nah, kalau liberal ini ya, nama lainnya sistem ekonomi bebas atau pasar. Nah, ini berdasarkan mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar maksudnya apa? Berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar ya. Atau peran pemerintah itu sangat-sangat minimal atau sangat-sangat sedikit. Itu adalah liberal karena kan bebas. Nah, kemudian ada komando. Komando itu berarti semuanya diserahkan kepada pemerintah. Kalau campuran, itu campuran dari komando dan liberal, artinya pemerintah itu dia mengawasi dan mengontrol kegiatan ekonomi, tetapi swasta itu juga dibebaskan untuk memiliki sumber daya, gitu. Tetapi tetap diatur oleh undang-undang. Kalau syariat, berdasarkan syariat Islam. Kalau Pancasila, biasanya sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Oke, berarti nomor 12 jawabannya apa? Muhammad Lilo. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jawabannya adalah yang B, yaitu komando. Paham? Karena semuanya ditentukan oleh pemerintah. Paham ya? Lanjut. Karena waktunya tinggal dikit lagi, soalnya masih banyak. Lanjut nih, nomor 13. Berikut ini adalah ciri sistem ekonomi tradisional yang paling menonjol, kecuali yang mana Muhammad Lilo.
Jadi kalau misal tradisional itu berdasarkan tradisi, kebiasaan dan adat istiadat. Jadi di sini itu masih ada barter, jadi masih menggunakan barter. Pembagian kerjanya itu belum ada, ya. Kemudian masih sangat tradisional atau teknologinya belum ada. Kira-kira yang mana? Muhammad Lilo, yang bukan, kecuali. Yang mana Muhammad Lilo? D. Masya Allah, tabarakallah, benar ya. Coba nomor 14, Muhammad Fadlan. Di negara ini, pemerintah tidak secara langsung ikut serta dalam kegiatan perekonomian, tetapi memberikan peran terhadap pihak swasta dan dalam pengadaan barang untuk cabang produksi yang tidak dipegang oleh pemerintah. Sehingga masyarakat mempunyai hak-hak untuk memiliki faktor-faktor produksi. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari sistem apa, Fadlan? Muhammad Fadlan? Campuran. Campuran, Masya Allah, tabarakallah. Paham? Jadi campuran dari komando dan liberal ya. Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan sistem ekonomi keburukan sistem ekonomi pasar. Yang mana? Coba Naufal Hakim. Naufal Hakim yang mana? Yang bukan keburukan sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi pasar itu kan dikelola semuanya oleh swasta atau oleh artinya peran pemerintah itu sangat-sangat minimal atau sedikit. Naufal Hakim yang mana? Naufal Hakim? Naufal Hakim? Halo, Naufal Hakim? Kalau nggak Muhammad Lilo nih yang mikrofonnya masih jalan. Muhammad Lilo yang mana? Kok dimatiin langsung? Coba Kemas Ahmad Dirham. Kalau nggak Kemas Ahmad Dirham, coba nomor 15 yang mana? Yang kira-kira peran swasta, karena peran swasta. Yang mana? Kemas Ahmad Dirham. Kemas Ahmad. Yang mana Kemas Ahmad? Kalau nggak Rizky deh, Rizky. Rizky yang mana Rizky? Rizky? Insya Allah deh. Insya Allah deh. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli, tahu nggak monopoli itu apa? Satu penjual. Monopoli itu, mono itu satu, penjual. Kira-kira bisa terjadi satu penjual nggak? Karena semuanya dikuasai oleh swasta. Bisa ya. Jadi kalau misal swasta itu semua yang mengelola itu namanya monopoli. Tapi kalau pemerintah yang menguasai semuanya itu namanya etatisme. Jadi yang D itu benar. Ini yang bukan. Yang mana Dava? Bukan yang D, Dava. Kira-kira yang mana? C, insya Allah C. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Individu tidak bebas memiliki sumber daya produksi. Nah, ini itu adalah di sistem ekonomi komando. Semua hak milik individu itu tidak diakui. Gitu. Paham? Nomor 15? Insya Allah. Paham? Lanjut ya, nomor 16. Nomor 16, coba Atala Rofik. Atala Rofik yang mana? Atala Rofik yang bukan merupakan sistem ekonomi Pancasila.
Yang bukan yang mana nih? Bentar Bu, apa ya? Ekonomi Pancasila kan berarti dia campuran ya. Kalau campuran berarti antara swasta dan pemerintah itu sama-sama boleh mengelola. Cuma kalau misal pemerintah itu di sistem ekonomi strategis, artinya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Insya Allah Bu. Yang bukan. Bukan ya? Bentar Bu, apa ya? Peran swasta penting tetapi tidak dominan. Kan memang tidak dominan ya. Setengah-setengah antara Apaan ya? yang mana? Sistem ekonomi. Jadi antara pemerintah dan swasta itu Nggak tahu Bu. pemerintah dan swasta. Tadi sistem ekonomi kan ada apa aja? Sistem ekonomi ada apa aja? Tradisional, liberal itu bebas, semuanya oleh swasta. Komando itu semuanya oleh pemerintah. Kalau campuran pemerintah sama swasta. Nomor yang B, iya nggak? Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Iya nggak? Iya. Itu Pancasila. Iya. Sistem ekonomi tidak dikuasai oleh buruh, iya nggak? Iya. Iya. Sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Benar? Coba yang E nih. Peran pemerintah penting dan dominan. Kira-kira dominan nggak peran pemerintahnya? Tidak ya. Jadi kalau yang dominan itu berarti di sistem ekonomi komando. Artinya semuanya diatur oleh pemerintah. Kalau ini kan pemerintah hanya mengawasi. Paham nomor 16? Paham? Atau ada yang ingin tanyakan? Ainan paham? Ainan Faiz? Paham nggak Ainan Faiz? Paham Kak, paham. Oke. Lanjut ya, nomor ini ke peran pelaku ekonomi ya. Dalam arus lingkar kegiatan ekonomi, rumah tangga merupakan pelaku yang jadi di peran pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada siapa aja ya? Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Ini pelakunya ya. Dan ini arus lingkar kegiatannya. Nah, kalau 2 sektor namanya perekonomian sederhana, kalau 3 sektor namanya perekonomian tertutup, artinya cuma sama negara tersebut. Contohnya adalah Korea Utara. 4 sektor itu adalah ekonomi terbuka, artinya ada hubungannya dengan internasional. Nah, kita bahas yang 2 sektor dulu. Artinya antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Ada 2 pasar ya, ada namanya pasar input dan ada namanya pasar output. Ya. Pasar input itu dia menjual faktor produksi, ya. Sementara pasar output dia itu menjual barang dan jasa. Ya, ini pasar output, menjual barang dan jasa. Oke, jadi pemilik faktor produksi itu adalah dari ya. Pemilik faktor produksi itu adalah dari konsumen. Ya. Paham? Ini panahnya kebalik ya. Mau ini panahnya kebalik. Panahnya kebalik. Jadi pemiliknya itu rumah tangga konsumen, artinya ini memberikan faktor produksi, kemudian dari rumah tangga produsen memberikan balas jasa atas faktor produksi. Faktor produksi itu ada tanah, tenaga kerja, kemudian ada modal, sama kewirausahaan. Balas jasanya berupa apa? Tanah itu balas jasanya sebagai sewa. Tenaga kerja balas jasanya upah, modal balas jasanya bunga, dan kewirausahaan balas jasanya profit atau laba. Di 2 sektor paham? Nah, kalau rumah tangga produsen, dia justru memiliki apa? Memiliki barang dan jasa. Makanya panahnya ke sini barang dan jasa, kemudian rumah tangga konsumen membayar pembayaran barang dan jasa.
Paham dua sektor? Paham nggak antara rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen? Paham? Hegel paham Hegel? Dava paham? Insya Allah. Insya Allah. Lanjut ya, berarti ke 3 sektor. Rumah tangga tertutup. Tinggal ditambahin pemerintah. Nah, hubungannya sama pemerintah itu apa? Jadi, rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen itu memberikan pajak. Nah, ini nih, panahnya ini ya. Memberikan pajak. Sementara pemerintah kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen memberikan fasilitas umum atau memberikan perizinan. Paham? 3 sektor, tinggal ditambahin pemerintah. Paham, Bisma? Paham, Bisma? Paham nggak? Kurang, Bu. Oh, kurang. Belum pahamnya di mana? Yang 2 sektor tadi paham nggak, Bisma? Insya Jadi Allah. 2 sektor itu kan rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen. Ya, konsumen itu pemilik faktor produksi yang ini. Sementara kalau produsen dia itu memiliki barang dan jasa yang ini. Nah, kemudian konsumen itu menjual faktor produksi dan kemudian rumah tangga produsen itu ini membayar. Nah, kalau produsen menjual barang dan jasa, kemudian konsumennya membayar. Ini 2 sektor. Kalau 3 sektor, tinggal ditambahin pemerintah. Ya. Nah, pemerintah hubungannya apa? Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen sama-sama membayar pajak ke pemerintah. Kelihatan nggak ini? Bayar pajak. Sementara pemerintah ke produsen dan ke konsumen, dia itu memberikan fasilitas umum atau perizinan. Contohnya apa? Contohnya misal taman kota, jembatan, jalan raya, gitu ya. Itu kan hasil-hasil dari pajak ya untuk pembangunan. Paham? Paham nggak? Dava paham, Dava? Paham nggak? Insya Allah paham Kak. Insya Allah. Nah, selanjutnya ada 4 sektor ya. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu ya ditambahkan masyarakat luar negeri. Nah, hubungannya masyarakat luar negeri dengan 3 sektor ini adalah kegiatannya ekspor dan impor. Gitu. Coba kalau Dava paham nomor 17 jawabannya yang mana? Rumah tangga konsumen ya, maksudnya di sini ya, rumah tangga konsumen merupakan pelaku apa ini? Yang mana? Membayar kompensasi balas jasa atas faktor produksi, memperoleh kompensasi balas jasa atas faktor produksi yang telah disewakan atau dijual, memproduksi barang dan jasa, meningkatkan keuntungan dari penjualan. Yang mana, Dava? B. So. Ya. Yang mana? Yang B Kak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya, nggak dengar. Benar ya, yang B. Memperoleh kompensasi. Kalau memperoleh kompensasi nomor berapa kira-kira? Yang kakak tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Menerima kompensasinya yang mana? Nomor berapa? Nomor berapa, Dava? Kelihatan jelas nggak sih di layar kalian? Soalnya tulisannya agak kecil-kecil. Jelas Kak, tapi agak rumit Kak. Coba mana yang memperoleh balas jasa, kompensasi balas jasa nomor berapa? Kayaknya yang 6 sih Kak. Iya, nomor 1 benar. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain ada yang masih bingung nomor 17? Masih bingung nggak? Atau apa paham jelas? Ainan? Paham nggak? Yang di rumah paham nggak?
Kalau yang di sekolah kan nanti bisa tanya ya ke temennya. Paham? Fauzan paham? Muhammad Kilo, Muhammad Fadlan paham semuanya? Paham. Paham, Oke. paham. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah paham. Masya Allah. Lanjut nomor 18. Nomor 18 nih, coba. Yang tadi katanya paham, Muhammad Ililo. Jawaban berikut merupakan pendapatan bagi pemilik faktor produksi, kecuali nih, yang faktor produksi nih. Yang tadi di atas. Ada tanah, tenaga kerja, modal, kewirus, sama... Iya, 4 aja. Tanah, tenaga kerja, modal, kewirus. Yang tidak termasuk yang mana? Muhammad Lilo yang mana, Muhammad Lilo? Karyawan menerima upah, bener nggak? Soalnya Kak belum ke scroll. Ngelek. Udah belum? Udah ke bawah belum? Udah ke bawah? Jawabannya Yang Masya pensiunan, menerima gaji pensiun. Allah. Kenapa? Karena dia masuknya ke transfer payment ya. Transfer payment itu adalah pendapatan yang diterima tanpa keikutsertaan dalam kontribusi ya, dalam output nasional. Artinya contohnya kayak pensiun kan dia tidak bekerja ya pada dasarnya ya, dia mendapatkan pendapatan. Jadi dia tidak tergolong faktor produksi. Jadi masuknya ke transfer payment. Kayak contoh bantuan COVID, bantuan sosial itu juga tidak termasuk ya. Itu masuknya ke transfer payment. Paham nomor 18? Paham nggak atau masih bingung? Paham? Insya Allah paham. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, nomor 19. Pada kurva total produk, sumbu vertikal dan sumbu horizontal menunjukkan, ini ya, jadi total produk ini, dia kurvanya adalah seperti ini ya. Jadi horizontalnya itu adalah tenaga kerja, jadi setiap penambahan tenaga kerja, nanti kita akan lihat total produksinya berapa, marginal produksinya berapa, dan average produksinya itu berapa. Dan saat TP maksimum ya, itu adalah saat MP sama dengan 0. Ya. MP itu adalah marginal product atau tambahan produknya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Mario? Mario, jawabannya yang mana, Mario? Sumbu vertikal dan horizontal? Mario? Oke, Kak. Yang C, Masya Allah, tabarakallah. Jumlah output, karena ini kan berkaitan dengan produk ya. Total produk, marginal produk, average produk, kemudian yang sini tenaga kerja. Paham? Paham nggak? Paham nomor 19? Oke, Mas Ahmad. Insya Allah. Paham? Insya Allah, oke ya. Nomor 20, nih rumusnya kayak gini. Ini yang ditanya adalah marginal productivity atau marginal product. Nah, jadi marginal product itu rumusnya adalah TP aksen atau delta TP, selisih TP kedua kurangi TP pertama dibagi delta Q. Selisih Q kedua dikurangi Q pertama. Nah, karena tidak ada dan adanya itu fungsi ini, berarti harus diturunkan atau menggunakan TP aksen. Masih ingat nggak rumus turunan? Rumus turunan itu yang tadinya ini A, B kuadrat
itu nanti jadinya N dikali A, B, N, B pangkat N min 1. Paham nggak? Turunan. Makanya 100 dia kan tidak ada pangkatnya, otomatis dia menjadi 0. Ya. Selanjutnya X, dia pangkatnya itu 1, maka otomatis kalau misal gini nih, 5X, 10X, maka dia jadinya adalah 5 dan 10. Karena apa? Karena kan ini dia N-1 ya. Otomatis yang pangkatnya 1, dia berarti tinggal satuan doang. Artinya dia X menjadi 1, 0,25X berarti 2 dikali 0,25 X pangkat 2 min 1. Berarti kan 0,25X. Jadi 0,5X. Sampai sini paham? Naufal Hakim sampai situ paham nggak? Paham? Paham nggak Naufal? Halo? Kalau nggak Kemas, kalau Kuhrin, paham nggak? Sampai sini, sampai 1 plus 0,5X. Kuhrin paham Kuhrin? Halo Kuhrin? Suara kakak terdengar Kuhrin? Kalau nggak Hegel paham sampai 1 plus 0,5? Paham nggak Hegel? Suara kakak terdengar Belum, Hegel? Kak. Paham nggak? Belum, Kak. Belum. Gimana? Suaranya kurang. Belum terlalu paham. Hegel paham? Dia bilang Iya, belum Kak. terlalu paham, Bu. Belum terlalu paham, Kak. Oh, belum terlalu paham. Turunan Belum kalian terlalu masih ingat turunan nggak? paham. Nih, turunan tuh rumusnya nih ya. A, B, ABN kan? AB pangkat N kan? Ini turunan kan? AB pangkat N. Nah, nanti dia itu kalau misal diturunkan berarti N dikali A, kemudian B pangkat N min 1. B pangkat N min 1. Misal nih ya, 5X pangkat 3. Berarti kan A-nya 5, B-nya X, N-nya 3. Nah, berarti tinggal N-nya berarti 3 dikali 5 ya. BN, B pangkat. Berarti X pangkat 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 15 X kuadrat. Paham sampai sini? Paham nggak? Turunan. Kan harus paham konsep turunannya dulu. Paham Hegel? Lumayan. Nah, kita langsung ke sini nih. Ini kan kalau 0 kan tidak ada pangkatnya ya. Kalau ini kan berarti semua yang satuan itu langsung menjadi 0 ya. Kalau X itu kan berarti 1 X pangkat 1. Berarti 1 kali 1 X pangkat 1 dikurangi 1. Berarti kan ini X-nya hilang ya. 1 kali 1 jadinya 1. Paham? Yang satu ini? Paham nggak? Nah, selanjutnya coba 0,25 X pangkat 2. Berarti kan ini A-nya 0,25, B-nya X pangkat 2. N-nya itu 2. Berarti 2
dikali 0,25 X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti kan ini pangkatnya tinggal 1 ya. Berarti 0,5 X. Paham sampai sini? Paham nggak? Kemudian di sini nih, pada tingkat penggunaan input X sebesar 100. Berarti tinggal X-nya itu diganti 100. 1 ditambah 0,5 kali 100. Ini kan berarti 50 ya. 50. Berarti 1 ditambah 50. Jadi hasilnya 51. Paham? Nomor 20. Atala, Ashka, Alfat, Alfis, paham? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Mario paham, Mario? Saya tadi kurang jelas Kak. Yang di M-nya gimana Kak? Kok bisa 2 Kak? M-nya? Mana M? N. Oh, N. N ini pangkat. Pangkat Oke, nih, Kak. pangkat ini. N itu pangkat. Gitu. Dia langsung diturunin aja ya Kak? Langsung dimasukin Iya, tinggal ke ini. diturunin aja. Jadi A-nya ini Oke. sama dengan 5, B-nya itu adalah X. Nih ya, Kakak. Ini B-nya X, N-nya itu adalah 3. Gitu. Paham? Oke Kak. Paham Kak? Sip. Lanjut ya. Lanjut. Kaisan paham, Kaisan? Mosis, kan ada tulisannya materi. Paham? Paham nggak, Kaisan? Oke, lanjut ya, nomor 21. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return dalam proses produksi berlaku jika ya. Nah, LDR atau the law of diminishing return. Ini itu sama dengan LDR ya. Nah, ini kurva yang tadi ya. LDR itu saat apa? Saat MP-nya itu mulai turun. Jadi MP turun. Gitu. Saat MP-nya itu sudah mulai turun. MP itu apa? Marginal product atau tambahan produknya sudah mulai turun. Tambahan produk. Gitu. Jadi semakin ditingkatkan tenaga kerjanya, justru tambahan produknya semakin turun. Itu adalah LDMO. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Coba Revaldi. Yang mana Revaldi? Ini meningkat dulu baru menurun. Kira-kira yang mana Revaldi? Revaldi, suara kakak terdengar, Revaldi? Semua faktor nge-lag dia Bu. Oke. Yang mana Kuhrin? Kuhri. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun dalam proses produksi berlaku jika hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Nih, saat di sini nih LDR. Jadi saat MP-nya itu mulai menurun. Yang mana Kuhri? B Bu, B. Yang B atau yang C? Nih, di sini nih. Dimulai dari titik balik. Oh, berarti C. Yang C ya. Paham? Kan ini titik balik ya. Tadinya meningkat terus kemudian menurun. Paham nomor 21? Paham nggak?
Atau masih ada yang Belum, bingung? Bu. Belum. Jelasin lagi, Bu. Kak. LDR itu adalah ya, LDR adalah tambahan hasil yang semakin menurun. Jadi ditambah produksinya ya. Jadi ditambah tenaga kerjanya, justru bukan bertambah produksinya, tetapi tambahan produknya itu, jadi tambahan produknya semakin menurun. Contoh, misal kayak gini. Satu tenaga kerja, misal ya, satu tenaga kerja itu menghasilkan 50 pieces misal. 2, kemudian jadi 110. Ini kan meningkat ya tambahan produknya ya. Tambahan produk ini rumusnya adalah delta TP per delta kan harusnya lebih ya, lebih dari 50 ya kan, berarti sekitar 150 atau 160 lebih, harus lebih dari 160. Nah tapi misal di sini 140, jadi ditambah tenaga kerjanya, justru tambahan produknya itu semakin menurun. Paham? Paham nggak? Tambahan produk ini selisihnya ya, berarti ini 110 dikurangi 50. 110 dikurangi 50 dibagi 2 kurangi 1. Berarti berapa? 60 ya? 60. Di sini 140 dikurangi 110 dibagi 3 kurangi 1. Berarti ini berapa? 30 ya? 30 per 30. Berarti ini tadinya 50, kemudian ke 60. Nah, ditambah tenaga kerjanya kok malah tambahan produknya menurun jadi 30. Gitu. Kan harusnya lebih besar daripada 60. Paham? Nah, apabila digambarkan itu seperti ini. Nah, saat MP sama dengan 0, TP-nya maksimum. Paham? Setelah negatif, TP-nya ikut turun. Paham nggak? Paham nomor 21? Atau masih bingung? Masih bingung di belah mana? Halo? Ini AB siapa AB? Alfat Baihaqi, paham? Ya, Kak. Paham? Insya Allah, Kak. Lumayan, Kak. Oke, lumayan ya. Jadi ini prinsip ini biasanya nanti ditanya ini. Gitu. Jadi kalau ini tambahan hasil yang semakin menurun. Jadi MP-nya. Nomor 22 nih. Ukuran hasil dengan membandingkan antara output dengan input dalam perusahaan disebut dengan apa? Nomor 22, Ashkal. Ashkal tahu nggak? Perbandingan antara output dengan input. Ini berarti berkaitan dengan produk. B, Bu, B. Efisiensi itu dia berkaitan dengan biaya ya. Jadi hemat. Kalau ini berkaitan dengan output dengan input. Kalau efektif tujuannya tercapai. Ya kalau berkaitan dengan output dan input, ini berarti berkaitan dengan produk. Produk berarti berkaitan dengan produktivitas. Paham? Nomor 22. Paham. Paham, lanjut ya. Pernyataan berikut yang salah mengenai kurva isokuan. Jadi, ini berkaitan dengan teori perilaku produsen. Jadi, teori perilaku produsen ini adalah berkaitan tentang kombinasi dua faktor produksi. Masih ingat nggak tadi faktor produksi ada apa aja? Bisma tahu tadi faktor produksi ada apa aja yang di atas? Ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal, sama ada skill kewirausahaan. Makanya sisi vertikal dan horizontal ini adalah faktor produksi. Jadi, nah ini ya. Ini adalah kurva isokos nih.
Yang ini adalah kurva isokos. Ya, kurva isokos. Yang melengkung ini adalah kurva isokon. Jadi, kalau kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menunjukkan biaya yang sama. Kalau kurva isokon adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menunjukkan kuantitas yang sama. Nah, kalau mereka bersinggungan, artinya gini ya, bersinggungan itu hanya menyentuh, ya. Kalau ini berpotongan, ini berpotongan, ini berpotongan. Berpotongan. Kalau bersinggungan itu adalah keseimbangan produsen atau keseimbangan maksimum. Coba di sini Rizky, nomor 23 yang mana Rizky? Isokon berarti yang cekung ini. Isokon cembung ke arah titik origin, bener nggak? Bener nggak? Rizky, yang A. Rizky. Yang A, yang A. Enggak. Isokon, ini kan isokon yang melengkung ini. Yang cembung ini. Cembung ke arah titik origin. Titik origin itu titik 0. Bener nggak? Cembung ke arah titik origin. Ini kan yang ditanya yang salah. Ya nggak? Ya nggak, Rizky? Salah. Ini bener ya, Rizky? Kan ini melengkung. Oh, Ke titik benar. origin. Oh iya. Yang B, isokon merupakan kurva yang menunjukkan biaya penggunaan faktor produksi yang sama. Biaya yang sama, bener nggak? Kalau isokon, kuantitas yang sama atau biaya yang sama? Isokon yang mana, Rizky? Kuantitas yang sama atau biaya yang sama? Kuantitas. Kuantitas, berarti ini yang belum tepat ya. Nah ini, isokon, jadi antara yang kurva A sama B itu tidak mungkin berpotongan. Sumbu vertikal masing-masing faktor produksi, iya. Pada isokon, titik yang berada di sebelah kanan, yang di sini, itu memiliki tingkat output yang lebih banyak. Gitu. Paham nomor 23? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Kalau bingungnya di belah mana? Halo? Muhammad Lilo, Muhammad Fadlan, Kaisan, Novel Hakim, Kemas Ahmad. Nomor 23 paham atau masih bingung? Paham atau bingung nomor 23? Halo? Ada yang bingung? Ada yang paham nggak nomor 23? Revaldi, Rizky? Paham nggak? Paham nggak? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke, ini belum sempat terbahas semua ya. Masih ada 7 soal lagi ya. Nah, nanti boleh kalian, udah kakak kasih penjelasan, tinggal kalian memahami lagi ya. Ini nanti masih ada hubungannya ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti bisa tanyakan kakak di grup. Oke, karena waktunya sudah habis ya, mungkin kita cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa berkah, bisa mudah dipahami, dan bisa bermanfaat bagi kalian untuk pengerjaan SBMPTN. Oke ya, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran. Oke? Siap. Siap, Kak.
Oke, mungkin itu ya yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Kak tutup ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.